Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kan kawan, ya tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, brother. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama kan kinerja dalam sektor cryptocurrency masih apa ya, semakin menurun gitu bro ya. Dimana kalau kita lihat juga untuk parameter harga Bitcoin sendiri itu udah di area 103, padahal kemarin malam ya itu sempat menyentuh di area 106 loh. Wah, kita udah cukup seneng tuh Bitcoin di area 106 ya kan. Udah mulai dikasih napas tuh altcoin, udah mulai pada recover, dibanting lagi bro ya. Salah satu pemicu penurunan atau ketidakstabilan daripada Bitcoin itu sendiri ya karena memang saat ini sedang ada ya cash geopolitik kayak gini ya bro ya, antara kedua negara yang sedang memanas itu bro gitu kan. Nah, oke, nggak apa-apa ya bro ya, pelan-pelan tapi kita bisa memanfaatkan momentum di market crash seperti ini ya. Kita cari aja lah altcoin yang menurut kalian memiliki potensi gitu kan, potensi untuk recover gitu bro ya. Tapi kalian harus mencari area titik entry juga bro, biar nggak salah masuk gitu kan. Oke, kali ini karena banyak permintaan dari beberapa teman-teman semua, Bang tolong bahasin dong perkembangan daripada Pi Network itu sendiri gimana nih ke depannya. Oke, jadi kita akan bahas tentang Pi Network bro ya. Semoga saja sih ada pelistingan exchange ya nanti di bulan ini, semoga saja seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga Pi Network ini yang lain koreksi, nih kita berbicara yang lain koreksi, dia recover 2,59% saat video ini dibuat ya. Ya semoga saja nanti saat kalian melihat ini keadaan daripada Pi Network jauh lebih baik lagi ya kan. Oke, kita langsung menuju ke informasinya. Nah, kemarin kan sempat kita bahas tuh tentang KYC, pembaruan KYC yang di up oleh pihak Pi core timnya gitu kan. Nah, jadi di sini bro, kalau kita lihat ya, Pi Network itu menghadirkan sinkronisasi KYC yang menjelang Pi to Die. Apakah Pi Coin akan listing di Binance? Semoga saja bro ya, semoga saja karena ini semua yang diharapkan oleh komunitas Pi Coin. Picoin terdaftar di Binance. Nah, sebelum kita lanjut, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua, Bang. Bagi link untuk nambang Pi Network, Bang. Bagaimana cara nambang Pi Network dan sebagainya. Oke, bro ya. Saya nggak mau ngasih statement yang salah nantinya. Ya, saya bilang di awal saya nggak mining Pi Network ya. Saya nggak nambang. Lah, saya punya koin Pi Network, saya beli di bursa gitu aja ya. Saya beli di bursa, saya nggak nambang gitu bro ya. Kenapa saya beli Pi Network? Ya karena saya melihat bro ya, satu sisi dari komunitasnya cukup kuat, makanya saya beli tipis-tipis aja, beli nggak banyak, sedikit-sedikit aja ya. Yang penting punya gitu ya. Saya yang penting punya, entah punya 10 Pi coin, punya 20 Pi coin, 30 Pi coin dan seterusnya. Yang penting punya. Kalau saya seperti itu bro ya. Siapa tahu kan harganya bisa melambung tinggi lagi. Kita bukan hanya jadi penonton, tapi kita juga bisa mengikuti, menikmati hasil profitnya nanti gitu ya. Cuman ya kalian harus disclaimer kalau mau beli Pi Network juga ya. Oke, jadi Pi Network itu kan baru-baru ini meluncurkan fitur sinkronisasi Know Your Customer ya, yang bisa kita sebut sebagai KYC yang inovatif. Oke. Jadi perkenalkan fitur KYC ya. Nah, ini udah di-up juga di beberapa akun X ya. Breaking Pi Network. Nah, di sini ada beberapa poin, Bro. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Ini kalian bisa baca-baca sendiri ya kan. Oke. Pi Network telah memperkenalkan fitur KYC yang memungkinkan pengguna untuk mensinkronisasikan ya status KYC mereka antara aplikasi Pi Apps ya dan Pi Browser. Fitur ini diakses melalui tombol sinkronisasi status on mining apps ya. Oke, jika status KYC di aplikasi KYC menunjukkan KYC failed ya, tetap tidak terrefleks ya. Di aplikasi penambangan, tombol ini dapat digunakan untuk mensinkronisasikan status. Fitur ini sangat membantu bagi pengguna yang mengalami masalah sinkronisasi. Setelah proses ini diinisiasi status KYC, pengguna akan mendapatkan tentative approval ya, atau approve ya teman-teman ya. Ini berarti bahwa proses KYC masih dalam tinjauan dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum mendapatkan persetujuan finalnya. Jadi masih ada perjalanan, meskipun dipermudah gitu kan, tapi ya masih apa ya, bisa dikatakan
masih banyak masalah di dalam mekanisme KYC-nya ya. Jadi di sini banyak sekali masalah teknisnya, Bro. Seperti apa ya, faktor 2FI-nya ya telah menambahkan kompleksitas masalah lah ya. Banyak pengguna melaporkan tidak menerima email konfirmasi kayak gitu. Jadi masih banyak bug di dalam perpindahan atau migrasi ini. Cuman kita nggak fokus ke sininya, kita fokus ke pelistingan ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat bro, namun dengan payudai yang mendekat dan potensi pengumuman besar, ada harapan bahwa dapat memicu pemulihan harga secara keseluruhan dengan fitur KYC ya baru-baru ini, dan perayaan Pay Today yang mendekati Pi Network ya berada di ambang kemajuan signifikan. Meskipun menghadapi tantangan teknis, peningkatan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan dan kepuasan pengguna. Komunitas Pi Network juga menginginkan gitu kan, menantikan Pi Today dengan harapan besar akan kemajuan dan pengumuman yang akan mendefinisikan masa depan jaringan. Itu dia informasinya bro ya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini bro ya, Pay Today yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 28 Juni itu ya adalah peristiwa yang penting bagi komunitas Pi Network ya. Itu menjadi apa ya? Momen yang penting bagi komunitas Pi Network di mana hari ini tidak hanya menandai kemajuan jaringan tetapi juga diharapkan dapat membawa pengumuman yang cukup penting. Ada spekulasi juga bro, ada spekulasi juga dari ya banyaknya komunitas Pi Network gitu kan, bahwasanya Picoin akan terdaftar di platformnya Binance. Ya semoga saja bro ya, yang dapat meningkatkan likuiditas dan kehadiran pasar token. Meskipun harga Picoin Pi telah turun ya sekitar 20% lah dalam 30 hari terakhir, banyak yang tetap optimis tentang pemulihan harga. Nah, jadi di sini bro, banyak ya dari komunitas Pi yang masih optimis lah untuk pemulihan harga ya antara 0,56 sampai di area 1 ataupun di area 3 dolar. Semoga saja bro ya, semoga saja. Tapi gini bro ya, semisal Picoin itu mampu listing ya, semisal bulan ini gitu kan dia listing di Binance, tidak menutup kemungkinan mungkin harga 1 dolar itu bisa kesentuh kembali loh ya, bisa kesentuh kembali. Ada peluang ke area tersebut, cuman ya kalian harus tetap disclaimer ya. Area entry terbaik untuk Picoin itu di kepala 4 sebenarnya. Kalau kalian ingin DCI itu di kepala 4 itu wah udah harga paling murah bro ya untuk Picoin sebenarnya. Tapi kita berharap Picoin nggak turun lagi, kita berharap Picoin naik lagi, dan semoga saja Binance ya mencantumkan Picoin gitu bro ya. Karena kalau kita lihat bro, beberapa kali kan Binance itu nge-up lah ya. Yang pertama awal-awal peluncuran Picoin itu ada votingnya, oke. Itu votingnya pun 100 ya bisa dikatakan 86% ya. Komunitas Picoin itu menginginkan Pi listing di Binance. Jadi suara itu udah melebihi ambang batas ya. Cuman kan sampai saat ini belum ada. Terus tweetan kedua yaitu tentang logo Binance, tapi kalau kita zoom lagi bro, di situ ada logo Picoin semua gitu kan. Itu sebagai kode-kode juga. Ya semoga saja lah Picoin bisa listing ke Binance, itu aja ya. Oke, jadi mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Picoin ya, semoga bermanfaat, tetap semangat ya, dan disclaimer salam cuan.